Terus tadi nih Bang Kemal bilang kan, Iya. Nabi yang Gen Z tuh kata dia Nabi Musa gitu, karena dia yang nawar rakaat sholat kan. Iya. Nah itu Gen Z tuh di mana sih Bang maksudnya? Apa kaitannya sih maksudnya? Gen Z ya mengeluh aja semuanya. Maksud apa-apa minta dikurangin, jam kerja minta dikurangin. Oh dari sisi itu. Iya, maksudnya kan menurut Gen Z semua pekerjaan tuh berat gitu kayak jam kerja minta. Oke, sekarang yang kita belum tahu nih, Nabi favoritnya Ozan nih. Perwakilan anak Gen Z biasanya suka out of the box. Iya benar. nih. Harusnya kalau bilang Nabi Ilyas, jujur gua gak bisa ceritain nih. Karena di story-nya dikit tuh. Iya. Nabi siapa ya coba favoritnya? Iya. Kalau gue so far nih di luar Nabi Muhammad tentunya ya. Iya. Nabi Adam gue tat. Nabi Adam. Nabi Adam. Karena mungkin dia tuh pertama dia sendiri di dunia ribuan tahun kan tuh kan susah juga kan, nggak ada ilmu, nggak ada turun di mana apa-apa. dia tuh? Negara mana tuh? Dia turunnya Nabi di Musa. Sri Lanka. Sri Lanka ya. Kalau Nabi Adam. si Hawanya Menurut satu riwayat Siti Hawa di India ya? Di daerah Jazirah Arab juga, cuma ketemunya akhirnya di Jabal Rahmah. Iya, tapi Sri Lanka. Oke. Nah Jabal Rahmah itu lebih dekat sama landingnya Nabi Adam apa Hawa Iya, sama Siti Hawa. Sama Siti Hawa ya dekat. kan. Oh, Nabi Emang Adam cowok Sri Lanka ya? cowok udah nyamperin dari dulu. Dari dulu, lama, bener. iya. Karena lebih jauh. Iya, Dari dia Sri jauh Lanka gitu. lu. Nah pas diturun ke bumi itu Nabi Adam tuh menangis. Kata Nabi SAW kalau gak salah tuh diriwayatkan 40 tahun hanya menangis saja. Katanya kalau dikumpulin air matanya seluruh umat manusia kalah tuh sama air matanya Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi saking sedihnya bahwa tadinya hidup di surga udah enak segala macam harus dikeluarin. Dan dia satu-satunya yang ngerasain surga duluan berarti sebelum ke dunia kan. Itu tuh pasti berat banget tuh buat Nabi Adam kan. Habis surga yang enak tau dia ke bumi gitu. Tapi pernah kan Nabi Musa kan waktu ketemu di langit pernah protes, wahai bapak kami Adam, kenapa sih seandainya kamu dulu nggak deketin buah larangan itu? Nih saya kan kita enak nih hidup Masih di surga. Iya. Nabi Adam cuma kasih jawaban gini, apakah kamu menanyakan sesuatu yang telah Allah takdirkan buat saya? Katanya. Istilahnya langsung sama Nabi Adam. Iya. Istilahnya. Masa mau nanya, lu mau nanya sesuatu yang udah ditakdirin jalan ceritanya nih. Kenapa ya gitu menanyakan? Iya, padahal di kisah itu kan Oza juga dibilang bahwa Oza tuh ngefans harusnya sama nabi-nabi Gen Z kan Za, kata lu kan Za. Sebenarnya nabi yang paling Gen Z tuh Nabi Musa katanya tuh Za. Kenapa? Ya karena Nabi Musa tuh yang request rakaat sholat dipotong jadi 5 Nabi Musa kan Tat? Iya benar. Idenya Nabi Musa tuh. Pertama 50 rakaat sama Nabi Musa. Umat kamu nggak akan kuat. Turun lagi sampai 5 rakaat. Itu 5 rakaat masih ngerayu Nabi lagi. Ya Rasulullah nggak akan kuat umat kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Saya udah nggak kuat, saya nggak malu lagi mau minta lagi, udah 5 waktu aja nih cukup. Tapi pahalanya orang melaksanakan sholat 5 waktu di sisi Allah mendapatkan pahala 50 waktu. Tapi sorry. Iya. Tadi Nabi Adam tadi gimana? Jawabannya apakah kamu mempertanyakan apa yang ditakdirkan Allah? Iya. Itu bisa nggak ya mempan nggak kalau misalnya kita ditilang polisi nih? Masa begitu? Polisinya bilang. Jangan. Nggak tanya. SIM kamu mana? Kan kita nggak bawa SIM. Iya. Apakah Bapak mempertanyakan apa yang ditakdirkan Allah kepada saya? Saya nggak bawa SIM. Polisinya jawab. Iya, Bah. Lasnya polisi Kristen. Harus ini udah jangan banyak alasan. Tapi di beberapa tempat gue sering ngasih ilmu. Biasanya kalau apalagi mau deket Lebaran gitu kan. Banyak orang ditanya kapan nikah. Iya. Nah gue ajarin dari ilmu ini nih. Lu jawabnya apa? Nanti lagi tunggu keputusan Allah. Nah, benar. Ya kan? Lu mau protes gimana orang tua? Lu mau protes? Iya. Protes malu diajak lo. Bener, lu jangan malah ngeluh di Twitter lo kadang Gen Z gitu. Kasih aja jawaban gitu. Lagi menunggu keputusan Allah. Tunggu aja nih, saya lagi nunggu gitu. Iya. Terus tadi nih Bang Kemal bilang kan. Iya. Nabi yang Gen Z tuh kata dia Nabi Musa gitu. Karena dia yang nawar rakaat sholat kan. Nah itu Gen Z tuh di mana sih Bang maksudnya? Apa kaitannya sih maksudnya? Gen Z ya mengeluh aja semuanya. Maksud apa-apa minta dikurangin, jam kerja minta dikurangin. Oh dari sisi itu. Iya, maksudnya kan menurut Gen Z semua pekerjaan tuh berat gitu kayak jam kerja minta. Nggak, tapi kan tadi polisi bilang Nabi Musa bilang ketika Nabi Adam, jangan kau tadi? Mempertanyakan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk saya gitu. Tadi kan lu ditilang polisi. Kalau mana SIM kamu?
saya nggak bawa SIM, jangan mempertanyakan apa yang Allah takdirkan hari ini untuk saya nggak bawa SIM. Terus kata polisinya juga bilang, jangan kamu mempertanyakan hal yang harusnya sudah takdir saya menilang kamu hari ini. Balik takdir semua sih. Hari ini takdirnya ketemu kamu nggak bawa SIM, jadinya tetap ditilang. So, bahaya juga di ilmu ya. Kalau diterapkan ya. Iya, tapi Nabi Musa itu memang nabi yang bisa berbicara sama Allah tuh Tat ya. Iya. Di gunung apa Tat? Di atas gunung Sinai. Iya betul. Ya. Di apa namanya? Pokoknya Nabi Musa itu bahkan sampai after itu ya mukjizatnya dia bisa ngomong langsung kapanpun sama Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun asal naik gunung itu aja Tat. Enggak perlu naik ke gunung. Oke. Dalam keadaan apapun dia bisa berbicara langsung. Semua nabi nggak bisa tuh. Nggak bisa. Yang lebih hebat lagi kan Nabi Muhammad bisa ketemu langsung. Iya. Ngomong langsung dan ketemu Isra langsung. Miraj ya. Iya. Gila sih. Lebih hebat lagi. Iya. Kalau Nabi Musa bisa ngomongnya Ngomong aja. doang. Soalnya kalau pas diliatin Allah ngeliatin wujudnya pingsan ya Tat. Pingsan Ya? langsung. Nabi Musa nggak kuat. Apa itu Tat yang diobrolin biasanya Tat? Maksudnya yang paling viral selain tadi gue kira ada yang ketawa ya. Gak kan gue nanya slow. Gue kok ada nafas ketawa nih siapa? Apa tuh yang biasa diobrolin? Ya kan dari sisi Ustadz kan kita pengen tahu. Bener. Apa aja Tat yang biasa diomongin yang viral-viral Tat, yang kita tahu di di agama, ajaran agama ya. Ada banyak sih yang pernah dipertanyakan sama Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala. Banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang mengganjal, kayak seperti ada pernah orang yang nenek-nenek datang udah nenek-nenek udah tua, nggak punya anak bertahun-tahun. Udah nggak punya anak bertahun-tahun, terus bilang saya pengen dong punya keturunan kayak gitu. Tolong berdoa sama Allah. Terus Nabi Musa berdoa, ya Allah nih ada orang nih mau punya keturunan, hambamu tolong berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, dan saya sudah membuat satu keputusan terhadap dia nggak akan pernah punya anak, katanya gitu. Oke. Ya udah sedih. Terus kata nenek itu, nggak apa-apa, alhamdulillah saya akan terus berprasangka baik kepada Allah. Terus doa segala macam, bertahun-tahun kemudian ketemu lagi, itu nenek gendong anak. Dikira tuh anak saya, bertanya itu anak siapa, ini anak saya. Loh kan Nabi Musa kan seperti heran kan. Iya. Katanya nih nenek mandul sama Allah, dikasih takdir kok bisa. Pas tanya sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya Musa bagaimana aku tidak bisa mengabulkan doanya sedangkan dia selalu berprasangka baik kepada saya, dia selalu merayu saya dengan penuh lemah lembut, dan aku malu nggak ngabulin doa-doa dia gitu. Akhirnya dikasih anak udah nenek. Berarti kita harus selalu berhusnuzon juga sama Allah. Bisa ngerayu kan, doa itu kan masalah seni merayu Tuhan aja. Iya. Jadi takdir itu bisa berubah tuh Tat yang gitu-gitu ya. Sangat. Apa aja Tat yang bisa berubah? Rezeki, terus jodoh. Jodoh bisa berubah Tat? Jodoh kan kita kan selama 4 bulan kandungan ibu kita semuanya dicatat takdir kita tuh. Kita hidup kapan, mati kapan, terus jodoh, rezeki itu semuanya, pokoknya semua apa yang kita di dunia ini tuh takdir semua tuh dijalanin, dan kita bisa ngerubah itu lewat doa. Lewat doa Tat. Gitu. Bahkan Nabi Zakaria kan divonis mandul nggak punya anak, itu beliau berdoa minta keturunan pas istrinya usia 80 tahun udah ubanan. Secara logika orang berdoa aja minta anak di saat istrinya udah ubanan umur 80 tahun kalau zaman sekarang dikatakan orang gila mungkin. Iya benar. Iya kan? Iya lu yang maksudnya ngotak aja dah gitu bahasanya kan. Istri lu udah 80 tahun udah ubanan, mana mungkin punya anak. Tapi kalimatnya Nabi Zakaria apa yang bikin tersentuh itu, yang Allah abadiin. Nabi Zakaria bilang, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepada engkau. Wih, keren. Dia bilang, aku gak pernah kecewa. Jadi cara ngerayunya begitu. Dan aku gak pernah kecewa berdoa dengan engkau ya Allah. Beneran dikasih. Akhirnya dikasih anak, Nabi Yahya anaknya. Langsung pas dikasih kabar bahwa istrinya akan hamil, dari situ namanya udah dikasih. Langsung. Nanti kamu akan, nih istri kamu akan hamil dan akan dengan anak bernama Yahya. Langsung ngasih jadi namanya nabi Allah. langsung ya. Langsung jadi nabi itu. Berarti kan kalau nabi aja mengharapkan punya anak segitu lamanya tuh Tat ya. Iya, anak itu buat nabi itu segala-galanya. Apa hukumnya child free Tat? Nggak kan nanya aja namanya bertanya ya kan. Ada beberapa Gen Z. Iya, ada beberapa Gen Z yang merasa punya anak ini berat Tat gitu. Jadi dia pengennya child free aja, takutnya anaknya nggak keurus. Iya benar. Iya. Apa hukumnya? Atau gimana daripada maksudnya dia mungkin bukan child free tapi maksudnya mungkin dia child free. Iya. Bukannya mencari anak malah memilih anabul Tat, itu bisa gimana? Sekarang lagi banyak nih yang maksudnya karena anabulnya jadi anaknya dia. Jadi dia child free. Iya, jadi dia kucing Tat peliharanya. Tapi kan punya anak pahala gede katanya Tat ya. Iya benar, itu kan jadi investasi kebaikan kita sebenarnya kan. Dan kayak misalkan kayak hukum pernikahan aja dalam mazhab Syafi'i itu dibilang mubah.
orang boleh nikah boleh enggak. Oh, Tapi gitu. ngeliat keadaannya. Kalau misalkan kita udah ngekos bareng udah wajib tuh. Jelas Tat, kalau itu wajib. Jelas. Iya, udah Yang tadinya mubah jadi wajib tuh. Yang tadinya hukum mubah bisa berubah jadi sunnah. Kalau contoh tubuh kita sehat, ekonomi udah oke tuh udah sunnah tuh nikah tuh. Oh gitu. Bisa menikah tuh bisa hukum makruh atau haram. Kalau Misal laki-laki nggak punya kelamin hilang, Oh. atau dia nggak punya hasrat seks kepada perempuan, itu bisa jadi haram pernikahannya karena nanti bisa merugikan wanita gitu. Oh, berarti boleh nikah sama sesamanya dong berarti kalau dia nggak ada hasrat seksual gimana Tat? Ya jangan menikah intinya. Oh, jangan Jadi menikah haram. aja udah. Karena kan haram. mubah aja hukumnya. Oh, Dan iya. ada sahabat Nabi yang nggak menikah namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada imam Oh, Abu terkenal Hurairah. Imam Iya. Nawawi nggak menikah. Oh ada. Oh, Jadi ada bukan tadi. aib, bukan aib, Iya, bukan iya, harus iya, orang iya, paham iya, agama iya. tuh menikah enggak juga. Oh. Karena mereka melihat kalau misalkan seandainya nggak menikah, kamu bisa tahan nggak berzina sama orang lain nggak apa-apa. Oh ya itunya tantangan Iya, tuh. iya. Tantangannya beneran bisa tahan nggak? Iya, masalahnya zaman sekarang bukan Netflix dikit udah aurat semua Tat ya. Iya, makanya mending nikah kan- aja gitu ya. Iya, mending nikah aja kalau misalkan mau dapat pahala. Nah, terus kalau misalkan masalah punya keturunan, sebenarnya udah serahin aja sama Allah gitu. Nah, kalau jodoh bisa ganti tadi apa tuh Tat? Yang kan 4 bulan di rahim Iya. udah ditetapkan nih. Misalkan- Terus kok bisa ganti? Ya misalkan kita ini ditakdirkan gitu ya. Iya. Punya istri gitu, jablay kali jodoh gitu misalkan. Spesifik. Misalkan, Kali misalkan jodoh. gitu. Iya, iya. Gitu ya Allah saya pengen dong punya istri yang soleha gitu. Oh. Segala macam berdoa bisa dirubah. Nah dengan cara mungkin jablaynya itu taubat. Jangan ganti orangnya ya. Iya gitu. Iya. Oh, orangnya nggak ganti tapi tetap aja tetap Nggak jablay. bisa juga diganti intinya. Oh, bisa, tapi dikasih yang lebih baik gitu Tat ya. Benar gitu. Intinya doa aja. Tat. Siapapun berhak loh untuk Berarti dapat. kalau misalnya ada orang yang udah menikah, Ya. habis itu tiba-tiba bercerai, Mm-mm. habis itu menikah lagi, Mm-mm. itu jodohnya yang tertulis yang mana? Iya. Istri yang pertama apa istri yang Istri kedua? pertama jodoh juga, cuma Oh. ada tenggat waktunya. Jodohnya Oh. kamu berjodoh sama ini masa waktu cuma segini doang. Kayak Oh gitu ya. Sebenarnya ya. misalkan dia cuma menjalani takdirnya. Dia menikah dengan si fulana ini dalam masa 2 tahun habis itu dia bercerai. Tapi karena berdoa ya Allah saya ingin rumah tangga saya baik, pertahankan. Ya bisa sampai seumur hidup. Oh, Oh, bisa. Gitu. Padahal Dia dia rajin berdoa. timeline-nya 2 tahun doang tuh. Tat, ya. Kalau dia rajin berdoa jadi kerubah takdirnya. Gitu Oke, oke. Slow, bisa Iya, iya. bisa berubah Slow. Kenapa ada rencana Slow? Enggak bukan, penasaran aja gue. Oh, dulu, iya. dulu gue kira tuh tertulisnya udah satu Udah masa, pasti gitu, udah lo pasti kira udah gitu gue pasti kira gitu iya. ya. Iya, kita semua yang ada di sini insya Allah pengennya sama satu perempuan aja Tat. Iya, Udah insya yang ini Allah. aja sampai akhir hayat. Nggak akan mau ganti-ganti. Memang saling cintanya kita Tat gitu. Soap. Kok malu sendiri sih? Kok malu sendiri? Ya kayak kita ada beberapa episode saya ditegur istri saya, jadi saya butuh klarifikasi aja. Yang mana mal? Kenapa ditegur lu? Kok gue Enggak gak tahu? juga, ada aja bercandain. Jangan bobo Roblox dong gitu. Oh yang awal-awal itu. Oh gitu. Yang awal-awal kita masih di sini Iya, kamu jangan bobo Roblox dong, malu aku main Roblox, katanya gitu. Jadi apa hukumnya Tat main Roblox sampai lupa sholat subuh tuh? Enggak. Jangan itu mah dosa udah kemana-mana. Iya. Iya, jadi gitu. Nabi Musa tuh paling genzi. Karena Nabi Musa tuh pernah juga tuh dikisahkan juga tuh Tat ya. Kan karena bisa ngobrol sama Allah, jadi ada sepasang suami istri ini miskin banget katanya Tat. Ngobrol, ya Musa, kamu kan bisa ngobrol sama Allah, tolong dong ngobrol, kita dikasih kekayaan nih gitu, karena kita miskin banget gitu. Setahun aja, kayak gitu Tat ya. Di akhirnya dikasih setahun malah jadinya nambah tuh Tat ya. Iya benar. Oh jadi banyak dulu tuh sebenarnya banyak yang nyamperin Nabi Musa untuk minta doa langsung gitu Tat Iya, ya. Iya pada zaman itu banyak pasti Nah, begitu-begitu kalau Tat, dulu ya. rata-rata mereka itu kalau mau berdoa biar lebih keyakinan yang tinggi datang kepada nabinya. Justru keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu bisa berdoa langsung kita sama Allah lewat media sholat itu. Jadi nggak usah lewat Iya. Nabi lagi. Kalau dulu rata-rata memang mereka lewat nabinya, lewat rabi-rabinya, maka suka dibisnisin dulu. Oh suka dibisnisin Tat? Suka dibisnisin doa gitu, suka dibisnisin. Kan suka menukar ayat-ayat Allah dengan dunia itu kan sering dibahas sama Allah di Al-Qur'an. Oh, dulu. Itu mungkin inspirasi Ponari juga. Dimas Kanjeng ya. Ponari kan masukin air, batu ke iya, air, iya, iya. dibisnisin mahal. Dibisnisin iya. Sama gua bisa tembus Mekah tuh. Iya, bener. Gua tembus Mekah Dibisnisin atau itu. apa Gua tembus Zaman Iya. dulu udah Iya. ada Suka bahas bisnis-bisnis agama gitu Oh, ada. oh, jadi Iya, zaman tahu dulu. ada.
Nah, para nabi itu melihat kayak begitu, mereka menentang. Dan kebanyakan orang yang terusik dengan bisnisnya itu menyerang balik nabi, membunuh para nabi. Ya begitu ceritanya, selalu begitu. Sama aja ya. Iya, nggak kuat nabi membawa kebenaran, menentang kejahatan itu, ya. Padahal tujuannya supaya manusia tuh nggak ditipu sama orang ini, dan mereka melawan. Sama kayak di zaman Nabi Yahya, zaman Nabi Isa, seorang anak tuh berzina sama ibunya sendiri. Karena belum ada ayatnya, Tat, atau apa? Itu udah ada larangannya, sebenarnya udah dikasih tahu, cuma mereka menghalalkan apa begitu. Dan dilawan, ditentang. Benar. Dan sebelum ada ayat pun itu harusnya nalar sih. Kayaknya lu nggak perlu nunggu ayat deh untuk tahu bahwa nyokap bukan buat jahiliyah banget ya dulu. Iya, juga jahiliyah ya. Iya. Oh, kalau berdoa memang gitu berarti, Tat. Maksudnya unsur berdoa tuh, Tat. Nggak, tapi Nabi Adam apalagi yang spesial kok. Nabi Adam nih agak aneh juga nih. Ya karena menurut gue dia mungkin satu-satunya yang itu ya, dia nyobain surga dulu baru ke dunia gitu, Tat. Jadi tadi mungkin gue wajar lah dia nangis 40 tahun dan sebelum dia ketemu Hawa di dunia kan dia lama banget tuh di bumi sendiri kan. Gak ada yang ngajarin dia makan gimana, gak ada yang ngajarin dia baju gimana gitu. Yang itu dulunya di surga mau makan apa tinggal udah ada, sekarang harus berburu dulu. Iya, dan siapa yang ngajarin ya kan, mana yang bisa dimakan mana yang kagak kan. Nggak tahu juga. Salah satu petuahnya pertamanya Nabi Adam, istilahnya tuh pemberitahuannya kepada Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, aku telah menciptakan 100 jalan rezeki di kehidupan dunia ini, kehidupan bumi. Aku udah menciptakan 100 jalan rezeki dalam kehidupan dunia ini. 90 jalan rezeki ya, atau dalam riwayat lain 9/10 jalan rezeki aku ciptakan dari perdagangan. Perdagangan. Oke, perdagangan. Ya, dan sisanya itu dari pertanian. Jadi zaman dulu jalannya cuma ada perdagangan sama pertanian aja. Kalau sekarang kan perdagangan tuh jadi luas, seperti bisnis kayak gini. Ini kan jatuhnya kan ke perdagangan, dagangin jasa kan. Gitu. Orang jadi KOL gitu-gitu kan dagangin itu jasa. Perdagangan juga. Perdagangan juga. Dan itu jalan rezeki ada di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang, silakan kamu cari rezeki dengan cara apa aja, tapi jangan cari rezeki lewat jalan satu. Apa? Cari uang atau cari rezeki dari agama katanya. Boleh Nabi Adam dikasih tahu. Jangan istilahnya apa ya? Nggak boleh menjual agama lah buat dapat kepentingan dunia. Yang lain-lain silakan, kamu mau dagang apa, mau bertani silakan. Jangan pernah ngejual agama. Itu ya pesannya. Pemberitahuan pertama. Gitu. Ngejual agama ini spesifiknya gimana tuh? Iya, Tat. Kayak misalkan ya kayak tadi tuh yang kebiasaan kaum Bani Israel menjual ayat-ayat, doa-doa, hukum-hukum dirubah sama dia. Misalkan gue punya perusahaan minuman Homer, gue bisa nego tuh, udah bilang aja Homer halal asal kadarnya segini. Gitu maksudnya ya. Kayak gitu. Akhirnya tuh ulama itu disogok segala macem. Boleh sebenarnya Homer tuh memang haram, tapi kalau kadarnya segini nggak apa-apa. Perusahaan gue naik. Begitu. Kayak gitu. Padahal kalau bisnis penceramah misalkan jadi ceramah nggak apa-apa, asal bener ayatnya gitu tadi. Bener, asal kalau dikasih hadiah nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia menjual begitu, kayak misalkan baca Al-Quran terus dia ngamen gitu, minta duit gitu, itu nggak boleh. Iya, soalnya masa depan podcast kita emang lebih ke ceramah agama sih, Tat. Dan yang bikin gue tadi salut sama Nabi Adam juga, Tat, dia apa nama bukit ketemunya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan, itu kan beribu tahun kan tuh gak ketemu. Habis itu pas ketemu mereka udah langsung saling mengenal ya. Saling mengenal dan ya maksudnya akur-akur aja gitu ya kan. Itu kan buktikan Nabi Adam berarti juga dia sifatnya dewasa dan pemaaf juga gitu. Cuma kalau orang-orang biasa kayak kita nih pas pertama ketemu langsung kan aku udah bilang jangan buah yang itu. Gitu. Kamu bisa minta wagyu, bisa ini bisa gitu kan. Buah anggur apa terserah. Iya, berarti dia juga sabar banget kan si Nabi Adam Nabi ini Adam. Gitu. Walaupun ada kisahnya tuh, Tat, sebenarnya buah khuldi ini simbol dong ternyata, Tat. Ada yang bilang gitu. Bukan the real itu maksudnya. Emang bener buah ujian doang. Ya karena pasti manusia pasti turun ke bumi kan. Iya, cuma kan memang ujiannya itu memang dibilang jangan deketin aja. Makanya dalam sebuah ininya Nabi Adam tuh yang nggak nyangka ketika si iblis yang bisikin dia kan gitu. Ada dalam riwayat lain melalui Siti Hawa ini. Itu yang paling diherankan sama Nabi Adam, kok ada ya orang berani bersumpah atas nama Allah. Iblis itu bersumpah atas nama Allah. Saya bersumpah atas nama Allah bahwa engkau tidak boleh mendekati ini karena kau nanti bisa abadi hidup di dunia ini, hidup di surga ini. Jadi Nabi Adam tuh
saking polosnya gitu. Iya, Gara-gara Itu kok dia nggak pernah menyangka kok ada orang yang bisa, kok bisa ya ada makhluk bersumpah atas nama Allah tapi ternyata bokisin gua gitu istilahnya. Kok ternyata dia berbohong. Gila sih. Soalnya percaya awal-awal soalnya ya. Iya benar. Ya karena kan di surga logikanya harusnya nggak ada yang bisa dilarang kan, semuanya boleh-boleh aja. Nah itu dia Nah, benar. dan kalau tadi kita bahas menjual agama itu kan haram juga tuh ya. Iya. Nah berarti hukumnya untuk orang Depok yang ngaku Imam Mahdi pada waktu itu tuh Sama orang India. Orang India ya kalau nggak salah juga tuh. tapi yang Depok minta maaf akhirnya kalau nggak salah. Iya. Depok. Lia Eden juga. Apa? Lia Eden juga. Tapi iya. dari dulu ya kayak misalnya orang yang ngaku nabi palsu kayak gitu-gitu. Intinya semuanya mereka tuh tendensinya pasti urusan dunia, kalau nggak jabatan, nyari harta. Udah itu aja nggak jauh dari situ udah. Ya. Dia Pasti ya, itu aja tujuan pasti ke arahnya itu ya. muter-muternya ke situ udah. Mencari jabatan. Dia nyari keuntungan dunia, intinya nyari keuntungan dunia aja udah. Iya, berarti apa hukumnya gabung board office tante? Enggak bisa. Masa ke situ? Dia selalu. Ustadz aja sampai jangan begitu Jangan dong. gitu, Masa jangan gitu, makanya- jangan nggak, gitu. tapi kan soal tadi berdoa kan umat kita berarti umat Nabi Muhammad ini Iya. tidak harus ketemu Nabi tapi lewat sholat juga bisa gitu. Betul. Kapanpun. Bahkan oke. di antara doa-doa yang pasti terkabul, turun hujan. Pas Doa turun ketika hujan ya. Di antara azan iqomat, Iya. ketika berbuka puasa, Oh. ya kan, ketika jadi musafir, Iya. ya kan, terus pemimpin yang adil, lah itu doanya dikabul juga. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan tuh orang yang doanya itu pasti dikabul. Dizolimi juga ya. Doa orang dizolimi ya termasuk. Udah benar. pasti terkabul tuh ya. Tat, ya. Benar. Nah, jadi berarti berdoa itu bukan wajib sejatinya Tat ya. Maksudnya kan Allah tahu apa keinginan kita sebenarnya Iya, Tat, benar. tanpa kita harus berdoa kan. Tapi tetap harus ada berdoa gitu. Tat. Simbol merendahkan diri kita dan rasa butuhnya kita, dan Allah tuh senang kalau semakin kita butuh sama Allah, Allah tuh senang. Dan bisa kapanpun Iya. tuh. Kapanpun. Iya ya. Nggak ada, terbuka. Nggak harus pas 24 sholat jam. doang gitu. Nggak harus. Iya. Kayak tadi yang cerita yang sebelumnya tuh kan yang Sayyidina Umar yang lagi ketemu Sayyidina Umar lagi mabuk loh di keadaannya. Iya, iya. Coba Oh iya bayangin. benar-benar. Orang mabuk aja doanya bisa dikabul sama Iya, Allah iya. Subhanahu wa taala. Jadi artinya mungkin di situ yang kita lihat ketulusan hati dari doa itu yang paling penting. Iya. Soalnya ada beberapa teman gue tuh slow. Maksudnya gue waktu itu nanya kayak kok lu maksudnya habis sholat tuh jarang ikut doa-doa gitu Tat. Jadi langsung pulang kan gue tanya kenapa kok lu nggak berdoa gitu? Ya kan Allah pasti tahu apa yang gue mau. Oh dikira gitu. udah metik aja gitu. Iya. Maksudnya Allah tuh udah tahu lah, Allah kan yang menciptakan kita, jadi udah tahu lah keinginan kita pasti apa kan gitu. Nah dari situ gue kayaknya ada yang salah dan orang gitu Tat, maksud gue. Iya, nggak bisa- tetap minta doa ya. Tetap berdoa. Ya Allah juga. minta jodoh, walaupun jodoh sudah ditetapkan tapi tetap aja minta dulu ya. Iya harus lah. Kalau harus ada usahanya dan ada kalimat-kalimat. Kalau seandainya kayak begitu nggak ada dong doanya para nabi di Al-Qur'an. Nabi Zakaria nggak akan ditaruh doanya di situ. Iya. Ya kan Nabi Musa nggak akan ditaruh doanya di situ. Iya. Ya kan semua doanya para nabi itu banyak di Al-Qur'an. Kenapa ditaruh di kalimatnya sampai dikutip sama Allah Subhanahu wa taala? Karena itu untuk mengajarkan kita beginilah kurang lebih kalau mau ngerayu saya tuh begini gitu. Oke. Berarti lu bisa berdoa tuh Slo. Ya doa memang. Enggak, maksudnya untuk Lu seakan-akan Oslo gak pernah berdoa. Iya, gila. Ini dia udah Maksudnya berdoa. spesifik, maksudnya musik gua mau viral gitu, slow mau banyak viewersnya mau Doa gue detail selalu gue. melebihi Biasanya. tulus gitu. Enggak lah. Enggak beli tulus. Jadi enggak. doa lu apa? Semoga bisa manggung sama John Mayer gitu, Slo. Enggak lah. Ya, jadi nggak berdoa yang gitu-gitu ya. Enggak, yang normal-normal aja. Doa bisa memuliakan istri. Nah, Keren. Itu paling depan tuh ya. Iya. Tapi ada belakangnya nggak tahu salah. Gue semoga bisa memuliakan istri tapi lewat jalur rockstar gue bilang. tetap ada unsur, tetap Semoga ada bisa. unsur duniawi, ya. Tetap ada unsur impian. Kan nggak apa-apa tapi tadi kalau ya Allah semoga saya bisa Ya membahagiakan kalau istrinya happy nggak apa-apa. Iya kan nggak apa-apa tadi jalur jadi rockstar tuh. Iya. Tapi kemarin ada di jamaah umroh tuh yang cerita. Jadi gini, cerita doanya ini unik. Iya. Jadi cerita suaminya bilang, ya Allah saya pengen punya anak lagi. Oke. Terus istrinya bilang, ya Allah saya udah nggak mau punya anak Nah, lagi. itu unik tuh. Akhirnya ketemu nih berdua cerita, kamu doa apaan? Aku doa begini-begini. Ah ya udah tinggal kita lihat nih, ya kan? Karena kata istrinya, ya Allah saya nggak mau melahirkan lagi anak, gitu kan capek. Tapi suami bilang, ya Allah saya pengen punya anak lagi. Akhirnya tahu nggak, saudari istrinya ini meninggal dunia ketika melahirkan.
Aduh, berarti anaknya. Anaknya langsung dirawat sama dia. Jadi doa suaminya terkabul, doa istrinya juga terkabul, tapi dengan cara yang lain. Makanya kita harus bener berdoa ya. Iya. Kita harus ini ya. Maksudnya kan sebenarnya itu lebih, kalau menurut gue sih lebih salah di istrinya sih. Kenapa kayak dia seakan-akan tuh menolak gitu. Oh, menolak rezeki. Sebenarnya itu urusan gitu ya. Allah aja udah. Jangan ditolak gitu ya, Tat. Mau kasih anak atau enggak anak, Allah lebih tahu lah apa yang baik. Ya Allah jika punya anak memang Yang lebih bisa baik. berikanlah gitu. Ya walaupun sebenarnya ada ayatnya tuh tadi Al-Quran tuh soal ternyata anak-anak dan pasangan kita tuh cobaan ya. Ternyata, Iya Tat, ya. benar. Iya. Iya. Itu berarti samanya kayak istrinya kayak juga suuzon sama Allah juga kan? Iya. Kan belum tentu kayak misalnya dia nggak mau punya anak lagi, mungkin takut sakit atau misalnya takut nggak bisa membiayai. Padahal udah di Cuman kan kalau misalnya bisa aja tiba-tiba lahirnya normal nggak sakit, abis itu tiba rezekinya berlimpah segala macam kan bisa ngerti aja. gue. Iya benar. Iya, berarti kalau misalkan ada pasangan, misalkan gue pacaran dulu deh sama bini gue, ntar dulu deh punya anak, nggak apa-apa tuh Tat. Ya nggak apa-apa aja, nggak masalah. Nggak masalah tuh, Nggak Tat, ya? masalah. Aman ya. Cuma maksudnya kalau misalkan Dia langsung nanya. Dia langsung yang Saya nggak harusnya apa-apa kata Ustaz Jojo nih. Aman ya. karena dia nunda dulu Tat, jujur. Iya. Nah, tapi gue soal pernikahan sering WhatsApp beliau juga nanya. Oh, nanya Waktu itu ilmu yang gue dapat juga Iya. ternyata kayak masak, nyapu, yang gitu-gitu yang kita kira itu tugas perempuan, ternyata kewajiban laki-laki Tat ya. benar. Itu gue baru tahu setelah nikah Bang. Kecuali kalau lu udah bayar pembantu nih, Iya. buat masak, buat ini lu bayar ART gitu, berarti itu udah kewajiban lu udah selesai. Oh. Tapi selama bukan, jadi masak tuh sebenarnya tugas kita Iya. di rumah bersih-bersih gitu kan. Makanya pahala Pandawara Group tuh bukan cuma istrinya tapi satu Iya. Satu Indonesia ini kan Indonesia. ini kan. Iya, Gitu. pahalanya pasti banyak tuh Tat. Iya benar. Pandawara Group ya. Pahalanya banyak dia. Semenjak itu gue jadi gue belajar masak dikit-dikit gitu, makanya ternyata itu kewajiban Oh, lu suami belajar masak loh. Tat? Suami. Ya kan itu kewajiban kita ternyata, kecuali kalau gue udah bisa nge-hire ART Iya, someday. benar. Jujur reels tentang itu udah nyampe ke Bini lu. iya, jadi kirim ke gue juga ternyata nyapu. Jadi buat counter tuh. Iya. Iya kan? Tapi kalau misalnya itu tanggung jawab kita, Tat, nyapu, Iya. bersihin rumah. Masak ya. Kalau kita bayarin GoClean itu termasuk gak? Termasuk termasuk pin home. Iya, termasuk pin Tanggung home. jawabnya pindah Iya. kan? Iya. Termasuk pindah Makanya kan? kalau ada orang pin home gue nggak, dan ini jangan sampai bini gue yang bayar Iya. gitu. Kodrat bro. Tapi ada ustaz-ustaz musola bilang Ah. begini. Nih ibu-ibu nih, saya kasih tahu nih, bener nih. Nyapu itu kewajibannya laki-laki. Nyuci kewajiban laki-laki. Iya. Masak kewajiban laki-laki. Cakep gak Bu? Cakep. Kewajiban istri cuma satu, taat sama suami. Bener. Nah. Suami nyuruh nyapu, ya udah taat. Balik lagi gitu. Wah, Ustadz kagak nih kita bilang. Balik lagi ya? Udah awal diangkat tuh ibu-ibu. Apa ini dibalikin lagi. Iya, maksudnya di Iya kan bener, emang dia bener bilang kewajiban istri cuma satu, taat sama suami. Suami nyuruh nyapu, ya udah nyapu. Gitu. Nggak kagak gitu salah juga, tuh. Pak Ustadz. Oh, kagak boleh itu tetap hitungannya tetap Iya, tanggung jawab kewajiban laki-laki. kita, tanggung jawab kita. Tapi itu mah. Iya. Mitos tentang kalau misalnya perempuan nyapu sore-sore dapat suaminya berewokan tuh betul. Atau Nggak bersih apa ya, duduk iya. di depan pintu jodohnya seret. Atau buka payung dalam ruangan tuh. Bawa sial ya, bawa Nggak boleh Jadi kalau sial istri ya. kita tiba-tiba nyiapin kita makan tuh kebaikan dia, sedekah dari dia itu Iya. Iya, iya. Karena itu kan istilahnya job desk kita dia ngerjain ya, berarti itu kebaikan dari dia. Oh iya. Gitu. Kita harus apresiasi lah. Kalau kayak gitu-gitu Benar. biasanya kita ya akhir bulan ada rezeki ya kasih hadiah lah istri lah gitu. Makasih ya udah bantuin urusan rumah gitu. Masih Iyalah. hadiah gitu ya. Miokarbu datang gitu saya. Miokarbu. Sayang ini terima kasih. Jatuhnya lebih kayak hukuman kata dia. Kok jadi aku lagi jemput anak sekolah ini gitu. Nah, lu udah bisa masak ya berarti Zai gara-gara itu ya. Ya maksudnya yang simpel-simpel aja. Apa yang gitu. simpel itu apa aja Za? Ya Nasi goreng gitu bisa. Nugget huruf paling. Jujur gak butuh skill. Kan gak butuh skill ya. Iya, Kan tinggal begini doang. Tinggal begini doang gitu. Terus harus Aisyah harus gitu lagi kan PR banget. Udah bisa ya tapi masak-masak Ya ya. simpel-simpel lah gitu. Kayak Oh. ya rendang-rendang Bobon Santoso. Kuali merah putih. Rendang Bogor Santoso. Jadi berat sulit. Ya, lu udah bantu-bantu istri lu nggak akhirnya nih slow sekarang slow. Insya Allah udah. Ya Iya, jangan iya. sama yang bisa gue lakukan juga lah. Maksud gue kayak misalnya masak. Masak. Kita di GoClean, Iya, pin itu kan home bayar. segala itu macam. kita bersihin rumah dengan tanggung jawab kita gitu kan Tat, Iya, biarpun bener. kita Iya, nyuruh jasa gitu ibaratnya. Kadang kalau misal udah capek dia ngurusin, gue weekend tuh ngajakin dia apa
pijat bareng gitu loh. Spa gitu kan capek lu udah. Oh keren. Iya. Karena memang istri itu sebenarnya paling gampang masuk surga Tat ya katanya ya. Iya, benar. Asal yang menutup aurat, urut sama suami, apalagi Tat Sholat kata Nabi kan Ya, sholat, seorang ya. wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, Ramadan. ya. Karena zakat sama haji umroh kan tanggung jawab suaminya dia nih. Oh gitu. Zakat fitrah tuh suami ya. Iya. Bayar. Memberangkatkan Bayar. memberangkatkan Haji umroh. umroh juga tanggung jawab suaminya. Ya jadi jangan ada kayak sayang umroh yuk split bill, jangan. Aduh. Nah kalau hukumnya umroh tapi dibayarin travel agent suami sama istrinya Ya Tat. nggak apa-apa. Kalau endorse nggak apa-apa. Iya. Gue pernah nanya juga. Oh nggak apa-apa tuh tadi. Endorse nggak apa-apa. Oh iya baru taat sama suami tuh. Kecuali misalnya influencer lakinya nih. Ya. Yang dapat endorse kan lakinya. Heeh. Udah berarti makan selama di sana kamu ya. Masa gitu. Masa dia dapat rezeki masih pelit banget, udah gila. dikasih Itu rezeki pelit masa banget, gila, kamu tuh yang gila. bayarin makan di sono selama di Masjidil Haram masa begitu. Nego begitu. Ya udah albaik kamu. Kamu ya. Tapi anehnya memang Iya. kata Nabi SAW tuh setiap laki-laki suami itu yang yang ngeratuin istrinya itu hidup suaminya bakal dibikin raja sama Allah. Insya Allah, Anehnya insya Allah. begitu. Jadi kayak kita kalau semakin muliain istri, hidup kita tuh semakin dimuliain sama Allah yang ngebales kemuliaan itu gitu loh. Ya katanya salah satu sedekah paling baik itu justru yang kita kasih ke Betul. Ya ke istri ya lu. istri ya Tate. Nah kalau nyokap kita minta juga Tat, istri juga minta duluin mana Tat? Kan pertanyaan standar sih, tapi duluin mana? Nyokap atau istri dulu Tat? Iya yang menjadi tanggung jawab kita memang anak istri gitu. Cuma Oke. ibu juga tetap kalau misalkan ada kebutuhan atau apa ya kita berikan juga. Oh tetap dikasih juga. Makanya kalau sebagai laki-laki kita harus punya uang simpenan sebenarnya yang nggak diketahuin istri. Oh. Harus kayak begitu. Itu nanti uangnya itu digunakan untuk itu ngasih orang tua kita atau mungkin nanti adik paman Iya. dari keluarga ibu kita, keluarga ayah kita itu sebagai laki-laki Iya, dan- harus ada. Tapi dengan persentase yang wajar Yeah. juga Tate. Jangan lu punya 6 triliun ngakunya sisa 15 juta sayang jangan. Gila, jangan. Itu. Sebenarnya lu punya 6 triliun di Ya. bawah. Itu kan kalau misalnya udah ada masalah sama uang mal. Iya. Ini kalau misalnya battle lagi nih, Iya. ibu sama istri. Dua-duanya minta jemput gimana Tat? Duluin siapa Tat? Duluin siapa Tat? Yang satu nyumpain durhaka, yang satu minta cerai Tat. Duluin mana Tat? Minta Tapi jemput. kalau laki-laki sih dalam posisi itu ya Heeh. dia harus bisa menjelaskan kepada istrinya dengan perkara baik. Ya. Ya didahuluin kalau bisa laki-laki itu ibunya bilang ini kan aku pengen jadi anak yang berbakti. Kalau misal karena kalau aku berbakti sama ibu aku, kamu mau nggak kita anak-anak kita nanti jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Jadi Ya. anak berbaktinya nanti anak kita kelak tuh tergantung dari kelakuan aku kepada orang tua aku. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Iya, sama dan Benar. istrinya juga harus taat juga Iya. kan. Jangan abis lu chat kayak gitu. Oke, have fun deh. Jangan. Jangan. Oslo itu duitnya dipegang istrinya semua Tat. Jadi nggak punya simpenan dia Tat. Oh, Iya, kalau ada. bisa ada Ada yang ya. berusaha. Kalau bisa ada Nah, terus lo. Ntar gue chat dulu bentar sih. Nggak usah sekarang. Nggak usah sekarang. Kan gak usah sekarang minta gitu. Ja- Oh iya. Dan selain itu juga kadang-kadang kita kan butuh untuk bersedekah kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mungkin ada Iya, teman iya. lama kita yang tiba-tiba jatuh miskin Itu atau juga jatuh- suka menjadi dilema Iya. gitu ya. Nah itu kalau bisa kita tuh ada tuh yang benar-benar ada kita bisa menunjukkan sedekah kita supaya orang bisa meniru. Iya. Tapi harus ada juga kita sedekah yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi dua-duanya kita lakuin. Karena sedekah dalam dua keadaan itu baik dua-duanya. Iya. Ya kan sedekah nggak harus ke orang lain, nggak ke anak yatim juga, ke orang tua kita, ke keluarga kita juga sedekah juga. Iya, tapi itu istri juga nggak tahu berarti Tat bener-bener sembunyi-sembunyi tuh Tat. Iya, ya? supaya nanti amal itu cuma cukup jadi rahasia kita sama Allah Subhanahu wa taala aja gitu. Tapi Tat, sorry, ini kan editor kita ini namanya Ken. Iya. Dia juga suka nanya-nanya. Dia, Oh, dia ada. barusan ngechat nih. Oke, Ada iya, tuh iya. ngechat tuh. Sedekah sembunyi-sembunyi. Dia pernah gini, kalau gini boleh nggak Tat katanya? Dia mau ngasih duit ke temennya. Cuman oh yaudah mana? Tebak di mana? Sembunyi-sembunyi masa itu gimana? Bukan gitu kan maksudnya. Ayo Masa kanan, sembunyi-sembunyi? kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kalau Iya, salah nggak gitu. dapet nih ya. Nggak boleh gitu kan ya Allah. Gila sih kan. Dan tadi ya maksudnya sedekah paling baik tuh kan ke istri gitu. Iya. Tapi bukan berarti lu nggak boleh sedekah sama yang lain juga ya. Iya. Lu ngeliat pengemis pinggir jalan apa lu? Ini buat bini gue. Jangan juga. Apa lu?